Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, Pak. Malam, Bang. Malam. Islam Kristen, Bang. Kristen. Nah, Halo, open halo. cam lah, Bang. Silakan dibuka kameranya. Oke, Bang. Bang John Bani, ya, Abang menuhankan Yesus? Kalau untuk menuan sih iya. Ya, baik. Ini Pak Robin kan Kristen juga beliau, tapi tidak menuhankan Yesus tuh, Bang. Gimana? Silakan Pak Robin. Nah, jadi saya mau bagi dulu buat saudara saya nih, Joni. Konsep ketuhanan itu seperti apa? Saya mau bertanya dulu satu pertanyaan. Jawabannya iya, di atas iya, tidak, di atas tidak. Sebelum ada Yesus, ada apa belum? Itu pertanyaan saya. Bagaimana, Pak Robin? Sebelum ada Yesus, atau katakanlah sebelum ada langit dan bumi ini, Tuhan sudah ada apa belum? Menurut keyakinan daripada saudaraku. Sudah ada? Hah? Sudah ada? Bagus jawabannya. Tapi kenapa jadi ada Tuhan yang kedua, yaitu Yesus? Nah itu saya mau bertanya juga nih, Pak Robin. Nah, makanya baguslah pertanyaan. Coba mau bertanya apa? Nanya apa, Silakan Bang? bertanya. Eh, saya mau nanya nih. Kalau Nanyanya kami kepada orang siapa? Kristen, Kepada YouTube atau kepada saya? Boleh bebas. untuk Kita nih Pak Robin berdiskusi saja, Pak seri. Robin. Pak Robin Oh, sama Kristen saya ya? silakan. Boleh. Pak Robin Kristen ya? Iya, saya Kristen Kristen. sejati. Kristen Katolik apa Protestan? Saya nggak pakai denom-denom. Itu akan membuat perseteruan. Karena kalau kau pakai denom, denom saya paling hebat. Denom saya paling bagus. Denom saya paling bagus. Datang lagi apen, wah kami paling bagus. Saya nggak pakai denom-denom. Itu akan membuat pertikaian. Lihat sekarang. Karena kebanyakan denom, pertikaian. Tidak ada lagi satu tubuh dalam Kristus, nggak ada. Coba, saya nggak pakai denom, saudaraku. Gak pakai deno. Kan gitu. Ya ini kan saya kan bukan ini ya, bukan ahli agama, bukan pendeta juga ya, Pak Robin. Ya, Ya, boleh cuman- bertanya apa saudara? Saudara bertanya, saya jawab. Kalau Yesus itu kalau memang dia bukan Tuhan, kenapa dia bisa bangkit? Dia dibangkitkan, bukan dia yang bangkit. Maka dikatakan, dengar nggak firman Tuhan katakan seperti ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Masa Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Nah, itu secara logika ya. Nah, kalau kau mau ingat ayat yang lebih detail lagi, baca nanti 2 Yohanes 1 ayat 7, itu aja baca. Kalau kau dia mempercayai dia sebagai Tuhan, kau penyesat. Tapi kalau kau mempercayai dia sebagai manusia datang ke dunia ini, kau bukan penyesat. Berarti saya percaya siapa? Ya, percayalah kepada Bapa. Oh iya, Bapak itu Bapak yang di surga ya maksudnya. Benar, kalau dalam Muslim dikatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak terlihat, yang tidak terukur. Itu. Makanya saya katakan tadi, pertanyaan saya, sebelum ada langit dan bumi atau sebelum ada Yesus, Tuhan sudah ada. Kamu jawab sudah ada. Nah, itulah pertuhankan. Tuhan yang tidak kelihatan tadi. Itulah yang disebut dengan, kalau dalam surah kita mengatakan Allah, kalau kita mengatakan Bapa, Maha Pencipta langit dan bumi. Begitu saudara, ya paham? Iya, paham. Oke, terima kasih. Ini mau tanya lagi nih Pak Robin. Boleh. Ini saya kan Kristen Protestan. Ya, Tapi kami di gerejanya ini selalu disebut Yesus itu adalah Tuhan. Yang sebenarnya ini yang mana Pak Robin? yang sebenarnya dia adalah utusan. Nah, kalau kamu dapat hidup yang kekal,
Percayalah dia menjadi utusan, bukan sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Nanti baca Yohanes 17 ayat 3. Nanti kamu baca. Inilah hidup yang kekal itu. Percaya bahwa Yesus satu-satunya adalah yang diutus oleh Bapa. Berarti kalau dia diutusan, berarti ada yang mengutus. Siapa yang mengutus? Maha Pencipta. Nah, gitu ya. Iya, iya. Oke. Tapi Paham ya? ini herannya begini. Ini Pak Ruben mau nanya lagi. Nah, Pak heran Ruben. gimana? Boleh, nggak apa-apa. Tanya terus, nggak apa-apa. Dia itu utusan ya, utusan. Tapi ketika dia kayak apa namanya? Ketika dia meninggal, dia bangkit di hari yang ketiga. Itu dia bangkit sendiri apa dibangkitkan begitu Pak Ruben? Dibangkitkan. Karena dia berkata, ada firman-Nya, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, itu dirinya sendiri loh. Jadi bagaimana supaya dia bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Adalah Bapa. Jadi dia dibangkitkan oleh Bapa. Kenapa dia dibangkitkan oleh Bapa? Karena dia adalah manusia yang suci. Maka dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Allah atau kepada Bapa tanpa melalui Yesus atau Isa Al-Masih kalau dalam Muslim. Jadi bagaimana supaya kita sampai kepada Allah itu, kepada Maha Pencipta itu, kita harus menjadi seperti manusianya Yesus, soleh. Gitu maksudnya. Ya, biar paham saudaraku. Jadi kalau saudara tidak bisa seperti manusianya Yesus atau Isa Al-Masih, jangan harap saudara bisa ketemu kepada Allah atau kepada Maha Pencipta itu. Jangan harap. Sama juga dengan saya. Jangan pernah harap. Jadi kita harus benar-benar menjadi manusia yang soleh, yang suci. Biar kita dapat masuk ke dalam kerajaan, kalau ada Muslim mengatakan akhirat, kalau kita mengatakan kerajaan surga. Begitu. Udah paham saudaraku? Jadi jangan harap. Kalau kau tidak bisa seperti manusianya Yesus, jangan harap. Siapapun kita. Begitu. Dia hanya contoh, hanya jalan. Tapi yang perlu disembah itu adalah yang membuat jalannya, yang mengutus dia. Itu yang perlu disembah. Kita harus tunduk kepada yang membuat jalan itu. Ya, cuman banyak kekristenan tunduk kepada jalannya. Makanya terjadilah kekeliruan. Paham? Iya, paham. Oke. Ya, terima kasih saudara. Luar biasa. Mantap. Mau nanya lagi nih, satu pertanyaan lagi Pak Ruben. Oh. Nanya lagi dia Pak Robin. Silakan. Apa lagi? Pak Ruben kan bilang, ini saya ulang sedikit ya. Pak Ruben kan bilang, Yesus itu adalah utusan. Sedangkan Benar. kepercayaan Pak Ruben sekarang itu agama apa? Seperti itu Pak Ruben. Saya Kristen sejati. Kalau memang itu Kristen sejati itu kayak gimana Pak Ruben? Ini saya mau ikut Pak Ruben saja karena Amin. kalau di Ya, bagus. ajarnya saya, Yesus itu adalah Tuhan begitu Pak Ruben. Ya, kalau Kristen sejati itu yang tidak mempertuhankan Yesus, yang percaya hanya kepada Bapa saja dan kepercaya kepada Yesus sebagai utusannya, itu ada dua. Nah, itulah artinya hidup yang kekal tadi. Jadi kalau kita berat sebelah, nah itu hidup yang menyesatkan. Kalau kita percaya Yesus itu sebagai Tuhan, sementara Yesus tidak pernah ajarkan dia Tuhan. Coba nanti baca Matius 7 ayat 21. Apa dikatakan di sana? Justru ketiga, nanti baca ya, Matius 7 ayat 21. Justru ketika kita memperkatakan Yesus Tuhan, kita adalah tidak dikenal. Kita tidak dikenal. Bahkan kita disuruh enyah. Bahkan kita dikatakan berbuat kejahatan ketika kita memanggil Yesus sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Nanti baca Matius 7 ayat 21. Biar saudara dicerahkan, ya, dikasih nurul, dikasih cahaya, dikasih hidayah. Ya, baca nanti di sana. Apa dikatakan? Bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan. Ya, memanggil. Nah, itu maksudnya memanggil Yesus sebagai Tuhan. Ya, kami sudah mengadakan mujizat demi namamu, Yesus. Kami sudah mengusir setan demi namamu, Yesus. Apa kata Yesus? Ini Yesus sendiri yang mengatakan, enyahlah engkau yang berbuat kejahatan. Jadi orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan berbuat kejahatan. Saya tidak mengenal engkau. Saya berkenan kepada orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Apa kehendak Bapa di sorga? Itulah tadi, hidup yang kekal tadi. Mempercayai Yesus sebagai utusan. Itulah kehendak Bapa. Ya, biar paham saudaraku. Jangan mempercayai Yesus sebagai Tuhan.
Itu bukan kehendak Bapa. Nanti jadi ada ilah-ilah lain padamu. Sementara Bapak ajarkan jangan ada ilah-ilah lain padamu. Seperti saudara kita Muslim mengatakan, La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Maha Pencipta. Maha Pencipta itu tidak bisa diukur. Maha Pencipta itu tidak pernah dilihat. Sementara Yesus kan bisa dilihat. Sekalipun orang dahulu yang melihat. Ya manusia tetap manusia, saudaraku. Tuhan tetap Tuhan. Ya, jangan, Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Nah, itu secara akal sehat dulu ya. Oke, begitu sedikit. Nah, gimana? Ini kan ketika Ayo. saya mendengar pencerahan dari Pak Robin, misalnya ini besok nih, saya misalnya ke gereja nih, saya mau nanya sama pendeta, apakah saya kalau ngomong bilang Yesus itu bukan Tuhan, apakah saya nanti nggak di Dijeprek pendeta gitu. Takut dia Pak Robin. Saya juga udah mengalami itu, Takut saudara. dijeprek pendeta. Ya, nah inilah kebenaran orang takut. Dengar, saudaraku, dengar. Ini ada dalilnya. Jangan kau pernah kau takut kepada yang membinasakan tubuhmu. Jangan kau pernah takut. Tapi takutlah kepada yang membinasakan tubuh maupun roh. Itu ada dalilnya. Nanti kau baca. Takutlah kepada yang bisa membinasakan tubuh maupun roh. Siapa itu? Itulah Bapa. Ya, manusia mungkin hanya bisa membunuh tubuhmu. Tubuhmu. Ya, tetapi ruhmu tidak akan pernah bisa dibumbum oleh manusia. Paham saudaraku? Jadi jangan pernah takut sama manusia. Apalagi Pak Pendeta, jangan pernah, ini penantang seorang pendeta. Ini saya. Karena saya dulu berasal dari pendeta. Ya. Jadi jangan pernah takut. Jangan pernah takut kepada yang hanya bisa membumbum tubuhmu. Makanya katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak, selebihnya dari si jahat. Jangan pernah takut. Karena yang memiliki yang namanya Ruh Suci atau Roh Kudus tidak pernah takut. Sama seperti Yesus. Pernah takut nggak dia kematian? Tidak. Kebenaran tidak pernah takut dalam kematian. Maka dikatakan dalam kekristenan, ketika kau mati dalam kebenaran, itu adalah keuntungan bagimu. Di mana dalilnya? Nanti baca Filipi 1 ayat 21. Ya? Ya, oke. Jadi hiduplah dalam kebenaran Yesus. Apa dikatakan Yesus? Ikutin. Kalau Yesus mengatakan, aku jangan pertuhankan. Tidak ada dari Kejadian sampai Wahyu. Dikatakan, pertuhankan aku. Nggak ada. Nanti kamu baca. Biar jelas ya. Oke. Terima kasih saudaraku. Oke, makasih banyak. Iya. Tepuk tangan. Oke, jangan takut digembleng Bang, jangan. Kita nanya kok, masa digembleng? Lebih takut lagi kalau digembleng sama Iris TV. Oke. Ada lagi? Cukup. Cukup. Ya, Baik, nanti silakan naik kembali ya. Nanti bertanya boleh. Oke, sip. Thank you Bang. Ya, dan siap ya. Pak Robin, boleh satu lagi ya? Satu lagi habis